Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ilham Alif Saputra dari Pendidikan Sejarah dengan NIM 2288210048. Dan hari ini tentunya di sini saya akan menjelaskan ya atau mempresentasikan terkait COVID-19 dan pendidikan Indonesia atau dampak pendidikan Indonesia. Nah, eh, di sini kita bisa memecahkan eh, COVID-19 dan kaitannya dengan pendidikan di Indonesia. Jadi dipecahkan menjadi ada 5. Nah, di sini yang pertama, COVID-19 tentunya itu berdampak pada berbagai aspek dalam sendi-sendi kehidupan masyarakat di dunia maupun di Indonesia. Nah, di sini yang terdampak itu tidak hanya dalam roda perekonomian, tetapi juga terdampak pada aspek pendidikan. Pendidikan di Indonesia melalui beberapa fase yang tentunya menjadikan sebuah penyebab transformasi pendidikan. Khususnya transformasi pendidikan ini yang dilakukan saat pada masa pandemi itu dilakukan secara dadakan. Nah, eh, dampaknya yang pertama itu ada dampak pandemi. Yang pertama itu adalah penutupan sekolah. Pada masa pandemi COVID-19, penutupan sekolah itu marak dilakukan karena ini menjadi sebuah respon dari kebijakan pemerintah terhadap penguncian atau lockdown di beberapa wilayah atau bahkan hampir di seluruh wilayah di Indonesia. Karena pembatasan aktivitas yang dilakukan oleh pemerintah terhadap masyarakat yang bertujuan untuk menekan penyebaran. Jadi sekolah-sekolah itu pada ditutup. Dan poin selanjutnya itu sangat berkaitan dengan tutupan sekolah, yaitu kesulitan dari pembelajaran jarak jauh. Setelah sekolah-sekolah itu ditutup, aktivitas yang dilakukan di sekolah itu terpaksa dilakukan atau mau tidak mau itu dilakukan di ranah digital atau ranah pembelajaran jarak jauh atau PJJ. Nah, karena hal ini terkesan dadakan, beberapa banyak ya, bukan beberapa, banyak dari lapisan unsur guru ataupun sekolah ataupun siswa itu mengalami kesulitan, entah dari adaptasi ataupun dari segi infrastruktur internet yang seharusnya itu dapat mendukung mereka dalam melakukan pembelajaran jarak jauh. Yang dengan hal ini juga dapat berdampak pada tekanan pada guru dan orang tua. Guru juga perlu beradaptasi terhadap pembelajaran jarak jauh seperti ini. Dan orang tua juga perlu untuk mengawasi bahwa anaknya itu tentu anaknya itu sudah sesuai dengan melakukan pembelajaran yang memang telah disusun. Ada kalanya memang anak-anak itu tidak melakukan pembelajaran dengan baik. Jadi orang tua itu perlu ada sebuah kontrol atau sebuah pengawasan yang khusus sehingga ini menjadi beban pada orang tua atau tekanan. Nah, pada poin selanjutnya, COVID-19 itu tentunya menjadi sebuah sebuah eh, menimbulkan sebuah efek kontras bagaimana kesenjangan dalam dunia pendidikan itu ada, seperti akses yang tidak merata, learning loss atau sebuah gap pengetahuan karena mereka tidak belajar, tidak dapat mengikuti pelajaran dengan baik, dan ketimpangan ekonomi yang menjadikan sebuah eh,
hal yang ironis, di mana orang-orang yang mempunyai kesempatan yang lebih baik, kekuatan finansial yang lebih baik, itu eh, tidak tidak terlalu, maksudnya tidak terlalu berdampak, bukan tidak terlalu berdampak ya, tapi dapat mengikuti adaptasi yang lebih baik. Sedangkan dengan orang-orang yang tidak memiliki kesempatan yang sama, mereka itu sangat sulit untuk mengikuti sebuah adaptasi di ranah digital ini, seperti kesulitan untuk membeli gadget, untuk menunjang pendidikannya, dan lain sebagainya. Nah, ya, setelah melihat dari dua poin di atas, pandemi COVID-19 juga memiliki sebuah peran dalam transformasi pendidikan. Yang pertama itu adalah digitalisasi pendidikan. Digitalisasi pendidikan, digitalisasi pendidikan ini tentunya sebuah hal yang perlu dilakukan pada masa pandemi COVID-19, karena pada saat itu untuk menekan penyebaran, ya tadi yang sudah saya jelaskan, yaitu melakukan sebuah pembelajaran di ranah digital. Jadi dari orang tua, guru, dan murid itu perlu adaptasi pada ranah digital, dan sehingga pada kegiatan ini mereka tentu mempunyai sebuah sebuah pengalaman yang baru bagaimana pendidikan itu dapat berjalan di ranah digital. Dan tentunya pada masa itu kurikulum darurat juga diberlakukan, dan kurikulum tersebut salah satunya itu disesuaikan dengan bagaimana jalannya pembelajaran pada masa pandemi COVID-19. Ya, kolaborasi teknologi juga diperlukan terhadap dua poin di atas, kurikulum darurat dan digitalisasi. Salah satunya itu peran Learning Management System atau LMS dalam eh, pembelajaran digital pada masa COVID-19. Pemerintah Indonesia juga memiliki strategi pemulihan terhadap dampak yang diterima pada masa pandemi COVID-19. Salah satu salah tiga ya, salah tiga strategi pemerintah itu adalah sekolah tatap muka terbatas. Setelah dirasa penyebaran COVID-19 itu cenderung menurun dan mulai membaik, sedikit membaik, pemerintah mulai melonggarkan aturan di mana sekolah dapat melakukan pembelajaran tatap muka tetapi secara terbatas dan secara bergiliran. Jadi konsepnya itu seperti shift-shiftan. Dan di sini juga bisa melihat bahwa kita tidak bisa lepas dari pembelajaran konvensional, yaitu pembelajaran melalui tatap muka. Ya tentunya itu adalah sebuah angin segar pada masa itu, karena kita juga tidak bisa melihat sebuah sebuah keuntungan ya, di mana kita juga terlalu terbiasa pada pembelajaran tatap muka, sehingga jika kita teruskan pada pembelajaran digital mungkin perlu waktu bertahun-tahun untuk beradaptasi pada titik di mana kita dapat memahami suatu ilmu melalui digital atau melalui platform digital. Selain itu, pemulihan terhadap learning loss itu dilakukan pada kebijakan remedial learning, di mana siswa-siswi tersebut itu melakukan sebuah pembelajaran tambahan yang dapat eh, menekan learning loss tersebut melalui sebuah konsep remedial learning. Dan selanjutnya itu hybrid learning, itu adalah konsep di mana strategi pemulihan itu dilakukan dengan dua cara, yaitu pembelajaran konvensional dan pembelajaran digital. Seperti yang dijelaskan pada sebelumnya, itu adalah selang-seling atau sekolah tatap muka terbatas, di mana setengah dari siswa pada kelas tersebut itu dapat melakukan pembelajaran terbatas, tatap muka terbatas, dan setengahnya itu melakukan pembelajaran secara online. Gitu. Dan dari dampak dari pandemi COVID-19, pendidikan di Indonesia itu mempunyai sebuah inovasi atau sebuah titik di mana eh, di mana pembelajaran
atau pendidikan di Indonesia itu dapat memanfaatkan platform digital. Ya, meskipun kita tidak bisa lepas dari namanya pembelajaran konvensional atau melalui tatap muka, kita perlu melakukan sebuah inovasi, yaitu seperti memanfaatkan literasi berbasis digital dan teknologi AI dan big data dalam education system, khususnya dalam teknologi edukasi. Dan tentunya ini adalah sebuah inovasi yang baik, di mana AI itu dapat eh, mempersonalisasi tingkat pengetahuan kita, bagaimana kita memahami sesuatu itu dapat di-track atau dapat di apa namanya, dapat diketahui. Dan tentunya setelah kita mengetahui bagaimana pengetahuan kita, kita dapat mengasah pengetahuan tersebut melalui platform-platform digital yang telah kita kolaborasi. Dan hal ini menjadi sebuah inovasi yang baik, di mana eh, kolaborasi antara teknologi dan pendidikan itu menjadi sebuah hal yang baik dan terobosan yang perlu dilakukan. Ya, pada akhirnya COVID-19 itu walaupun terkesan memaksa pada awalnya untuk kita terjun pada ranah digital dalam dunia pendidikan, dan eh, tetapi pada akhirnya kita juga bisa melihat bahwa pendidikan dan digitalisasi pendidikan itu adalah hal yang penting, dan kita bisa saling melengkapi dalam dua bidang tersebut. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.